Hai semuanya, balik lagi nih dengan Jejaknya. Cirebon selama ini terkenal sebagai daerah spot wisata sejarah yang melimpah. Salah satunya adalah Taman Sari Gua Sunyaragi Cirebon, tinggalan dari masa Kesultanan Cirebon yang hingga kini masih berdiri tegak. Tapi sebelum itu kita bahas, kita mau ingetin lagi nih ke kalian, jangan lupa klik subscribe dan like juga guys. Ayo kita rame-rame bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Setuju? Gua Sunyaragi merupakan sebuah gua yang terletak di Kelurahan Sunyaragi Cirebon. Sebenarnya bangunan di tempat ini lebih mirip seperti bangunan candi, namun orang-orang menyebutnya sebagian gua. Nama Sunyaragi sendiri berasal dari sunya yang berarti sepi dan ragi yang berarti raga. Tempat ini mempunyai tujuan sebagai tempat meditasi para sultan Cirebon dan keluarganya. Selain menjadi salah satu peninggalan sejarah, Gua Sunyaragi ini memiliki beberapa mitos yang mengerikan guys. Apa saja ya mitosnya? Yuk guys, kita simak 6 mitos mengerikan yang ada di Gua Sunyaragi Cirebon. 1. Penari dari alam gaib. Tari topeng Cirebon adalah salah satu tarian tradisional yang berkembang di wilayah Parahyangan. Menurut cerita rakyat, berkembang tari topeng diciptakan oleh Sultan Cirebon yang cukup terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati. Pangeran ini sangat-sangat sakti karena memiliki pedang yang bernama Curug Sewu. Melihat kesaktian sang pangeran tersebut, Sunan Gunung Jati tidak bisa menandinginya, walaupun telah dibantu oleh Sunan Kalijaga dan Pangeran Cakrabuana. Akhirnya, Sultan Cirebon memutuskan untuk melawan kesaktian Pangeran Welang itu dengan cara diplomasi kesenian. Seiring berjalannya waktu, sampai saat ini masih sering dilaksanakan tari topeng di Gua Sunyaragi. Tapi, para penarinya sering dirasuki arwah dari Nimas Gandasari yang merupakan penari yang cantik dan sakti dari Sunyaragi yang sudah berlalu. Banyak juga orang yang melihat penampakan Nimas Gandasari menari malam hari di pelataran Gua Sunyaragi. 2. Pembantaian berdarah. 500 tahun yang lalu, Panembahan Ratu yang berkuasa saat itu membuat sebuah tanaman air di tengah-tengah sunyinya hutan dan sejuknya danau di Segara Jati. Konon, Panembahan Ratu pernah bermimpi yang membuat tergerak untuk menciptakan bangunan yang serupa dengan mimpinya itu, yakni sebuah bangunan unik yang tersusun atas batu-batu karang yang dikelilingi hijaunya rumput dan gemercik aliran yang mengalir. Akhirnya, tempat tersebut dinamakan Taman Sunyaragi. Sebuah tempat yang indah yang biasanya digunakan para sultan dan keluarganya untuk bermeditasi dan beristirahat. Pada masa kolonial Belanda, Gua Sunyaragi hancur karena dihancurkan bom. Lalu kembali dibangun lagi pada tahun 1852 oleh bantuan dari arsitektur asal Cina. Konon, setelah para arsitektur tersebut selesai mengerjakan tugasnya, mereka langsung mengeluarkan agar tidak memuat beberapa rahasia yang ada di dalam Gua Sunyaragi. 3. Kekuatan gaib dari Gua Sunyaragi. Sunyaragi yang dahulu dikelilingi Danau Jati adalah istana peristirahatan Taman Sari atau Sultan Cirebon. Dan keberadaan sebuah gua besar yang dikelilingi 10 gua kecil terbuat dari batu karang yang konon didatangkan dengan kekuatan goib. Kompleks Gua Sunyaragi ini dibangun dengan bentuk gunungan yang dilengkapi terowongan dan saluran air. Konon batu karang-karang tersebut dikirim oleh pasukan gaib yang mengabdi pada Kesultanan Cirebon. 4. Pintu menuju negara lain. Gua Sunyaragi, tempat wisata yang terkenal di kota Cirebon itu, diyakini oleh masyarakat memiliki lorong ajaib atau jalan pintas menuju Arab Saudi dan Cina. Adanya lorong menuju Arab Saudi, tepatnya menuju Mekah dan Madinah, serta lorong menuju ke Cina itu menjadi cerita masyarakat. Masyarakat Cirebon meyakini para wali menggunakan lorong tersebut untuk menuju Mekah dan Madinah. Lokasi lorong Mekah, Madinah, dan Tiongkok itu berada di pelataran bangunan Arga Jumud, tepatnya di bagian barat Gua Sunyaragi. Ada 2 pintu masuk. Pintu masuk sebelah kanan diyakini menuju Mekah, Madinah, sedangkan pintu masuk sebelah kiri diyakini menuju Tiongkok. Bentuknya hanya sebuah ruangan. Keduanya berukuran sekitar 1 x 1 meter persegi, seperti bukan lorong pada umumnya. Kendati demikian, mitos soal lorong Mekah, Madinah, dan Tiongkok benar adanya, masyarakat mengakui kehebatan ilmu agama para wali Songo. 5. Patung Perawan Sunti. Patung Perawan Sunti yang terletak di depan Gua Peteng, salah satu bangunan di kompleks Gua Sunyaragi. Patung Perawan Sunti memiliki tinggi sekitar 80 cm. Kisah legenda ini memiliki versi yang sama dengan kepercayaan Kristen.
dan Islam yang mana Bunda Maria atau Maryam mengandung dan melahirkan Isa tanpa bersetubuh dengan pria. Dalam versi lainnya disebut bahwa patung Perawan Sunti adalah sosok putri Sultan Cirebon yang tidak pernah menikah hingga akhirnya hayatnya. Masyarakat zaman dahulu tak sudi memegang Perawan Sunti lantaran mereka takut bernasib seperti sosok di patung itu. Makanya, para pengunjung yang masih gadis tidak boleh memegang patung Perawan Sunti karena dikhawatirkan selamanya tidak menikah. Anyway, cukup sampai di sini video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.